Perubahan kasih yang radikal. Renungan diinspirasi dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi dan mencintai musuh sekilas terdengar mustahil. Bukankah menurut pakar psikologi, mencintai diri sendiri atau self-love itu penting untuk kebahagiaan diri? Mencintai diri sendiri mencakup sikap apresiasi diri, menghargai diri sendiri, mengakui nilai diri, tidak membandingkan dengan orang lain, serta memperlakukan diri dengan baik, memenuhi kebutuhan fisik, emosional, mental, dan menghindari perilaku yang merugikan. Namun, bagaimana jika kita dirugikan, dicaci, bahkan dimusuhi? Apakah nilai-nilai tersebut masih bisa dipertahankan? Tentu tidak mudah. Sangat manusiawi bila kita sulit memaafkan
apalagi mengasihi atau mendoakan musuh. Seorang karyawan pernah difitnah rekannya di kantor hingga hampir kehilangan pekerjaannya. Secara manusiawi, ia marah besar dan ingin membalas. Tetapi saat ia berdoa, ia teringat sabda Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ia akhirnya memilih diam, tetap bekerja dengan tulus, bahkan mendoakan rekannya. Tidak lama kemudian, kebenaran terbuka. Ia bukan hanya dipulihkan, tapi juga makin disegani karena sikapnya yang penuh pengampunan. Melalui sabda ini, Yesus mengajak kita melampaui perasaan terluka yang muncul karena musuh. Ia menghendaki keselamatan kekal, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi mereka. Apakah ini mudah? Tentu tidak. Inilah tantangan tersendiri untuk kita semua. Tetapi ketika kita berani melangkah, kita akan mengalami betapa besar kasih Tuhan. Hanya dengan rahmat-Nya, kita dimampukan untuk mengasihi, mengampuni, dan bahkan mendoakan mereka yang memusuhi kita. Mengasihi musuh adalah panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Peduli pada keselamatan mereka. Bagaimana dengan kita? Beranikah kita membuka hati pada kasih radikal ini? Allah Bapa yang Maha Rahim, bantulah kami semua untuk bisa berusaha melakukan perintah-Mu hari ini. Mampukan kami untuk bisa mengampuni, memaafkan, dan mendoakan musuh-musuh kami dengan bantuan rahmat-Mu, sehingga kami semakin dikuduskan dan memperoleh keselamatan kekal. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.